Di sebuah kota kecil di Jawa, hiduplah seorang penjual sate bernama Pak Ruslan. Pak Ruslan dikenal sebagai penjual sate terbaik di kota itu dengan rasa yang lezat dan harga yang terjangkau. Namun, Pak Ruslan memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Ia memiliki ilmu pesugihan yang membuat jualannya selalu laris. Ilmu ini ia dapatkan dari seorang guru spiritual yang terkenal di daerah itu. Setiap malam, sebelum berjualan, Pak Ruslan selalu melakukan ritual khusus untuk memanggil roh-roh penjaga jualannya. Ia membaca mantra-mantra khusus dan membakar kemenyan untuk memanggil roh-roh tersebut. Keesokan harinya, Pak Ruslan akan berjualan sate dengan penuh percaya diri. Ia yakin bahwa jualannya akan laris karena telah dibantu oleh roh-roh penjaga jualannya. Keuntungan Pak Ruslan melebihi batas penghasilan orang lain. Uang itu selalu bertambah entah dari mana datangnya. Tapi, ada satu hal yang tidak Pak Ruslan ketahui. Ilmu pesugihan yang ia gunakan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Roh-roh penjaga jualannya mulai menuntut imbalan yang lebih besar, yaitu jiwa-jiwa manusia. Anak dan istrinya meninggal secara berturut-turut. Pak Ruslan tidak menyadari bahwa jualannya yang laris itu sebenarnya memiliki harga yang sangat mahal. Ia hanya menyadari bahwa jualannya semakin laris dan ia menjadi semakin kaya. Tapi, suatu hari, Pak Ruslan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar jualannya, dan ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang mengancamnya. Pak Ruslan mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya. Ia mulai menyelidiki tentang ilmu pesugihan yang ia gunakan dan tentang roh-roh penjaga jualannya. Dan apa yang ia temukan membuatnya sangat terkejut. Ia menemukan bahwa ilmu pesugihan yang ia gunakan sebenarnya adalah ilmu hitam yang sangat berbahaya. Ia juga menemukan bahwa roh-roh penjaga jualannya sebenarnya adalah roh-roh jahat yang ingin memakan jiwa-jiwa manusia. Pak Ruslan sangat terkejut dan merasa sangat bersalah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Tapi, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ilmu hitam yang telah ia gunakan. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ulama yang terkenal di daerah itu. Ulama tersebut membantu Pak Ruslan untuk memahami tentang ilmu hitam yang telah ia gunakan dan tentang cara untuk menghentikannya. Ia juga membantu Pak Ruslan untuk memohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahan yang telah ia buat. Dengan bantuan ulama tersebut, Pak Ruslan akhirnya dapat menghentikan ilmu hitam yang telah ia gunakan. Ia juga dapat memohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahan yang telah ia buat. Pak Ruslan kemudian memutuskan untuk meninggalkan jualan sate yang telah ia jalankan selama ini. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru yang lebih baik dan lebih tenang. Dan Pak Ruslan hidup bahagia selamanya dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang telah ia buat di masa lalu. Dan kini hanya tinggal penyesalan, sebab anak dan istrinya sudah hilang menjadi tumbal, dan kini Pak Ruslan hanya menyesal seumur hidup, karena ternyata harta berharga adalah keluarga, bukanlah uang. Jadi dari cerita ini kita semua mendapat cermin dari kisah Pak Ruslan. Semoga bermanfaat dan selamat menonton video selanjutnya.